Halo sobatku, setelah kemarin kita disaksikan Qin Yuer pingsan dan digendong Gongsu, kini Qin Yuer telah sadar, dan Judevan si pemilik toko penukaran barang menceritakan betapa perhatiannya Gongsu saat Qin Yuer pingsan. Qin Yuer pun akhirnya pergi mencari Gongsu. Oke, film dimulai dengan Gongsu yang ditantang berkelahi oleh pria yang mirip Wu Qing. Belum sempat berkelahi Qin Yuer datang dan mengembalikan pedang emas Gongsu. Wu Jing kembali menantang Gongsu yang membuat Qin Yuer kesal. Lagi enak-enak ngobrol ya kan malah diganggu. Namun nampaknya pria yang mirip Wu Jing ini lumayan kuat sehingga Qin Yuer terdesak. Jatuhnya tepat di pelukan lagi Ayla, Gongsu pun meminta Qin Yuer duduk dan menonton saja. Pertarungan dilanjutkan, namun secara tiba-tiba Qin Yuer melihati emas di tanah dan mengikuti emas tersebut, dan ketika Qin Yuer menghadap ke atas muncullah seorang pria yang ternyata itu guru Qin Yuer sendiri. Gurunya meminta Qin Yuer pulang. Setelah sadar Qin Yuer tidak ada lagi, Gongsu pun pergi mencari Qin Yuer. Kedatangan guru ingin menjodohkan Qin Yuer. Di sela-sela pembicaraan, perhatian guru terarahkan oleh sekelompok pria yang tujuannya menculik Qin Yuer. Dan benar, setelah guru berdiri membelakangi Qin Yuer diculik dan dimasukkan ke dalam karung, dan untung saja Gongsu melihatnya dan mengejar penculik itu dan merebut kembali Qin Yuer. Namun datang guru Qin Yuer membawa kabur Qin Yuer sehingga Qin Yuer dan Gongsu kembali terpisah. Karena Qin Yuer sangat menyukai emas, guru berencana menjodohkan Qin Yuer dengan seorang pria kaya, namun nampaknya Qin Yuer tidak setuju, karena Qin Yuer nampaknya sudah mulai suka dengan Gongsu. Qin Yuer pun berencana untuk kabur dari gurunya dan kembali mencari Gongsu. Singkat cerita, Qin Yuer pun bertemu kembali dengan Gongsu di sebuah restoran. Dalam pengumuman tersebut akan diadakan pertandingan para pendekar dan Qin Yuer menawarkan Gongsu untuk ikut. Sambil berjalan-jalan di restoran mereka pun lapar dan ingin memesan makanan. Namun secara tiba-tiba di meja yang ingin mereka duduki ada seorang peramal. Dan akhirnya duduk bertiga karena peramal itu tidak mau menyingkir. Disitulah peramal meramal Gongsu yang mengingatkan kembali dengan kekasih yang telah pergi. Kekasih masa lalu Gongsu ternyata sedikit mirip dengan Qin Yuer ya guys ya. Terlihat raut kesedihan di wajah Gongsu mengingat kisah sedihnya yang tidak bisa bersatu dengan kekasihnya. Qin Yuer dengan iseng menanyakan apakah dia berjodoh dengan Gongsu. Peramal tersebut mengatakan bahwa nampaknya mungkin iya. Namun nampaknya ada sebuah kejadian yang menghambat kebersamaan mereka. Kira-kira apa yang terjadi dengan Gongsu dan Qin Yuer ke depannya, atau ada bumbu air mata di antara kisah mereka? Singkat cerita, pertandingan para pendekar dimulai di sini. Terlihat seorang pendekar bernama Yu Song dari perguruan Hushan melawan Zhang Zizhen dari perguruan Emei. Pertandingan ini dilarang menggunakan senjata dan merusak barang-barang di sekitarnya, dan pertarungan ini akan dimenangkan apabila ada salah satu pendekar yang bisa menempelkan tanda di kening. Karena masing-masing pendekar telah menyelupkan jarinya sebelumnya ke sebuah mangkok yang berisi pewarna. Dalam pertandingan ini nampaknya Yu Song lebih unggul dibandingkan dengan Zhang Zizhen. Mereka saling adu menempelkan jari di masing-masing kening. Upaya yang dilakukan Zhang Zizhen gagal dan terbalik, dan akhirnya Zhang Zizhen terdesak dan dimenangkan oleh Yu Song. Akankah Gongsun akan ikut dalam pertandingan ini, atau hanya diam dan menonton? Apabila kalian penasaran dengan kelanjutan cerita, silahkan like, comment, and subscribe biar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.